Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita kembali lagi di dalam pelajaran ilmu tajwid. Yang akan kita pelajari hari ini adalah Faslun fi ahkami al-mu'arrifati, yaitu fasal tentang hukum-hukum alif lam ma'rifat, di mana di dalam mempelajari hukum alif lam ini yaitu terbagi kepada dua macam. Yang pertama kita kenal dengan alif lam qamariyah. Qamariyah sendiri terambil dari asal katanya adalah qamar atau yang berarti bulan. Maksudnya bulan di sini adalah jika kita melihat bulan pasti itu akan terlihat ada dan jelas. Oleh karenanya cara membacanya pun harus jelas. Alif lam qamariyah bisa juga disebut dengan izhar qamariyah dengan ditandai adanya lam bersukun atau lam mati. Yang kedua kita kenal dengan alif lam syamsiyah, terambil dari asal katanya adalah asyams, artinya matahari. Jika kita melihat matahari, tentu bentuknya itu ada, tetapi apabila kita akan lihat dengan mata telanjang kita, itu akan menyebabkan ketidakjelasan atau mata kita terasa sakit. Jadi cara membacanya pun tidak usah lamnya itu dijelaskan atau bahkan bisa dihilangkan. Nah, alif lam syamsiyah sendiri disebut juga sebagai idgham syamsiyah, di mana tanda bacanya di dalam lam syamsiyah ini adalah setelah alif lam terdapat tanda tasydid. Huruf alif lam qamariyah ada 14, yakni alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Kita lihat contoh di mana pada saat alif lam bertemu dengan alif atau bagian dari contoh alif lam qamariyah. Nah, kita lihat di situ al-an'amu. Al-an'amu. Nah, cara membacanya lamnya itu terlihat jelas dibaca. Al-an'amu. Nah, oleh karenanya jika kita sudah mempelajari alif lam qamariyah ini, artinya lamnya ini dibaca dengan jelas, maka harus kita hindari dari kesalahan-kesalahan seperti yang pernah kita lakukan. Contoh umumnya yang membaca salah al-an'amu. Nah, coba kalian perhatikan apa yang ada yang salah di dalam bacaan tadi. Al-an'amu. Ya, yang menjadi kesalahan cara membaca lam matinya itu dengan cara dipantulkan. Nah, itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Jadi setelah kalian pelajari atau membaca contoh ini, kalian harus lagi membacanya dengan benar dan hindari lagi hal-hal yang seperti yang telah kalian pernah lakukan, yaitu hal-hal yang sifatnya salah. Al-an'amu. Oke. Kemudian di dalam contoh huruf ba itu ada contoh al-barru. Al-barru. Kemudian di dalam huruf ghain al-ghamamu.
al-ghamamu. Di dalam contoh huruf ha, al-hamimu, al-hamimu. Kemudian di dalam contoh huruf jim, al-jannatu, al-jannatu. Kemudian di dalam huruf kaf, al-karimu, al-karimu. Kemudian di dalam contoh huruf waw, wal wazna, wal wazna. Di dalam contoh huruf kha, al khaifina, al khaifina. Di dalam contoh huruf qaf, al qiyamati, al qiyamati. Setelah kita mempelajari huruf atau lam alif syam qamariyah, kita berlanjut kepada mempelajari huruf alif lam syamsiyah. Kalau tadi alif lam qamariyah ada 14, huruf alif lam syamsiyah pun ada 14. Apa sajakah itu? Oke, kita lihat ada huruf to, ada huruf tha, sod, ro, ta, dhad, zai, zal, sin, nun, dal, shin, lo, dan lam. Kita lihat contohnya di dalam huruf to. Seperti yang tadi di awal dikatakan bahwa tanda bahwa itu merupakan alif lam syamsiyah ditandai dengan hurufnya bertasydid setelah alif lam. Kita lihat contoh al-tammatu, al-tammatu. Kemudian di dalam huruf shad, was-sakhah, was-sakhah. Nah, jadi dari mulai huruf waw berfathah itu langsung masuk ke dalam huruf shad yang bertasydid. Tidak lagi dibaca wal sokhah. Nah, itu salah ya. Yang benar adalah was-sokhah. Kemudian di dalam huruf ro terdapat contoh war-rasuli, war-rasuli. Di dalam huruf zai terdapat contoh waz-zakati, waz-zakati. Kemudian di dalam contoh huruf nun terdapat wan-nahari, wan-nahari. Kemudian di dalam contoh huruf dal terdapat ad-dunya, ad-dunya. Kemudian di dalam huruf sin terdapat contoh was-samawati, was-samawati. Kemudian di dalam huruf shin terdapat contoh wasyamsi, wasyamsi. Nah, itulah pelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu kita mempelajari tentang hukum alif lam, di mana hukum alif lam ini terbagi kepada dua macam, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat dan kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan benar, kemudian mempraktekkan di dalam membaca Al-Quran juga yang baik dan benar. Itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.